Lanjutkan dialog Landstalk siang hari ini kita masih terhubung dengan anggota Komisi 8 DPR RI, ada Pak Maman Imanul Haq dan juga Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB ada Pak Raditya Djati. Saya ke Pak Raditya terlebih dahulu di segmen kedua ini. Pak Radit, sebetulnya kalau kita berbicara soal edukasi ya, mungkin lebih tepat kita bilang edukasi dibandingkan dengan pendidikan. Sebetulnya seperti apa edukasi kebencanaan kepada masyarakat sejauh ini, Pak? Karena mungkin dengan banyaknya bencana yang sudah terjadi juga bukan hanya tahun ini tapi juga sudah terjadi lama sekali di Indonesia seperti itu, tapi masyarakat juga masih bisa dibilang kurang mengerti, memahami sebetulnya apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Baik, terima kasih Mbak Patricia. Jadi sebetulnya kalau kita bicara edukasi atau literasi kebencanaan adalah bagaimana edukasi itu bisa sampai ke masyarakat. Yang pertama, edukasi bisa sifatnya memang subformal ataupun non formal. Yang kita bicara formal tentunya yaitu terkait dengan bagaimana sistem pendidikan yang bisa kita intervensi untuk memberikan edukasi terkait kebencanaan. Dan sejak 2012 memang bersama Kemendikbud saat itu kita sudah membentuk suatu klaster pendidikan untuk kebencanaan yang disebut saat ini adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan ini masih berjalan terus. Dan ini bergerak tidak hanya dari BNPB, sebetulnya malah justru aktivitas dari semua klaster pendidikan aman bencana ini bergerak otomatis. Tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari teman-teman yang non-government, juga mereka dari asosiasi dan para praktisi semuanya bergerak untuk bagaimana pendidikan ini berjalan dengan baik. Nah, kemudian selain dengan pendidikan formal, pendidikan non formal pun juga bisa dilakukan. Dan ini sudah bergerak juga pendidikan yang ekstrakurikuler termasuk kepramukaan. Jadi kita sudah punya kerjasama yang baik juga dengan teman-teman pramuka yang sudah ada buku sakunya dan mereka ada nilainya. Saya rasa pendidikan sudah masuk di level itu. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya pendidikan yang secara umum yang sebetulnya memang masih menjadi tantangan. Kalau kita perhatikan memang kita itu mudah lupa, manusia itu mudah lupa dengan kejadian. Jadi memang harus ada bagaimana pendidikan itu terus-menerus dilakukan. Dan saya rasa ini peran dari berbagai pihak, kalau Bapak Kepala BNPB selalu menyampaikan dengan pentahelixnya, atau kita sebut dengan peran dari pemerintah, kemudian dari pakar, akademisi, kemudian lembaga usaha, non-government, sampai media menjadi penting bagaimana kita sama-sama melakukan pendidikan secara aman bencana. Nah, saya rasa salah satu yang paling menjadi PR kita adalah sekarang bagaimana ini semua bergerak bersama untuk melakukan pendidikan terhadap kesadaran budaya sadar bencana. Sebetulnya BNPB juga sudah melakukan secara informal juga melalui radio, budaya sadar bencana, kemudian siaran TV, bahkan kemarin kami juga melakukan dengan pewayangan dan masuk ke level desa dan seterusnya. Jadi selain itu juga program-program yang masuk level desa juga sudah banyak. Desa Tangguh Bencana sudah bergulir terus dan dengan Kementerian Desa, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri sendiri juga punya mekanisme struktur bagaimana pencegahan atau instrumen kebijakan itu bisa masuk sampai ke level pemerintah daerah. Jadi banyak sebetulnya diupayakan, tapi sekarang bagaimana kesadaran secara kolektif itu kita tahu bahwa dalam kondisi saat ini dengan ancaman atau potensi risiko ini apa yang harus kita lakukan itu menjadi penting untuk kita selalu lakukan dan melakukan simulasi. BNPB sendiri mencanangkan hari kesiapsiagaan bencana setiap tanggal 26 April dan ini sudah bergulir dan sudah 2-3 tahun ini, lebih 4 tahun ini bahwa ini bergerak bersama dan bahkan secara kolektif mereka bergerak dan langsung upload ini gerakan saya ini saya melakukan simulasi, kalau ada gempa saya harus melakukan seperti apa, dan itu dilakukan secara bersama-sama. Dan saya rasa semoga nanti ke depan tentunya dengan adanya peraturan yang sudah ditetapkan oleh Perpres 87 2020 di akhir tahun lalu, ini akan menjadi salah satu kebijakan sampai 2044. Jadi saya rasa ini satu momentum di mana mungkin satu-satunya di dunia yang punya kebijakan dari keputusan Presiden terkait dengan Perpres terkait dengan kebijakan bencana sampai long term. Oke, Pak Radit, maaf saya potong. Ini simulasi yang tadi Anda katakan, apakah dilakukan secara berkala, Pak Radit? Ya, dilakukan setiap
26 April itu kan menjadi momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana. Jadi itu bergerak semua unsur, tidak hanya dari anak-anak sekolah, tapi juga dari teman-teman relawan dan dari unsur-unsur perguruan tinggi, juga dari private sector, dan juga ada kelompok-kelompok yang memang sudah bergerak secara online. Ini mungkin perlu dimasifkan lagi dan perlu digiatkan lagi setiap tanggal itu sebagai momentum bagaimana kita melakukan pelatihan atau simulasi, dan edukasi tidak bisa berjalan kalau tidak dilatih dan tidak disimulasikan. Nah, ini mungkin menjadi catatan juga bagaimana supaya ini benar-benar jadi. Nah, sebenarnya Kementerian Pendidikan pun juga sudah melakukan bahkan sampai simulasi ke level sampai ke SD ya, SD, SMP, SMA juga sudah dilakukan, semuanya bergerak. Dan memang negara kita memang potensi risiko cukup tinggi, dan namun cukup berhasil waktu ya kita mengingat waktu kejadian Palu lalu, pas kami melakukan pelatihan di pinggir pantai, ada SMP 10 dan itu 200 meter sekitar dari garis pantai, dan alhamdulillah di situ nggak ada korban jiwa kecuali satu siswa yang karena tinggal di daerah likuifaksi. Pas fasilitator kami ada di situ dan mereka tahu harus lari kemana, ke atas bukit, bahkan setelah 6 jam ketemu orang tuanya di bukit, dan itu ada ceritanya dan jelas. Artinya memang pendidikan itu memang harus mulai dari sejak ini. Pak Radi, kita berikan kesempatan kepada Pak Maman. Pak Maman, tadi juga sudah dijelaskan kembali panjang lebar oleh Pak Radi, sebetulnya bukan hanya sebatas edukasi, tapi juga pendidikan kebencanaan sebenarnya sudah dilakukan juga oleh BNPB. Bagaimana memberikan edukasi atau pengertian kepada masyarakat apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi mungkin, atau sebagai mitigasi cara pencegahannya. Kalau dari DPR sendiri melihat sebetulnya pendidikan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan kebencanaan? Apakah mungkin simulasi tadi yang sudah dilakukan ini bisa dikatakan cukup, atau mungkin ada pendidikan lainnya atau hal-hal lainnya yang harus dilakukan? Ya, kita melihat bahwa penanganan bencana itu kan terbagi 3, Mbak. Yang pertama adalah pra-bencana, yang kedua saat terjadi bencana, dan yang ketiga adalah pasca bencana. Nah, ketiga-tiganya disoroti oleh DPR. Misalnya yang pra-bencana, apa yang dikatakan Pak Radit itu betul, soal edukasi dan literasi bencana. Nah, di sini DPR tidak hanya bersikap reaktif, tapi lebih kita ingin proaktif dan membangun sistem. Misalnya, bagaimana kita akan mendorong bahwa kebencanaan ini menjadi kurikulum dari mulai TK, sekolah lanjutan SD, sekolah lanjutan pertama, atas, bahkan kalau bisa ada fakultas khusus tentang kebencanaan. Kalaupun tidak, maka kita mengusulkan apa yang disebut dengan multiversitas. Multiversitas adalah kearifan-kearifan lokal atau upaya-upaya yang dilakukan oleh relawan, komunitas-komunitas dalam menghadapi bencana, lalu itu dijadikan semacam sistem keilmuan. Nah, itu dari sisi Kemendikbud. Nah, Komisi 8 pun bermitra dengan Kementerian Agama. Kita bilang kepada Menteri Agama agar bencana itu menjadi mainstream, agar seluruh ceramah-ceramah, termasuk karena Menteri Agama punya punya satker paling banyak di semua kementerian, dia bisa langsung menyentuh masyarakat dan berbicara tentang apa yang disebut oleh saya sebagai hablum minal alam, hubungan kita dengan lingkungan. Kita hari ini kan bicara agama pasti hanya bicara 2 hal, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia. Bahkan ada orang yang hubungan dengan Tuhan yang aku dekat, tapi dengan tetangga nggak kenal. Nah, ini yang diperbaiki dengan cara siapapun yang dekat dengan Tuhan, dia harus dekat dengan sesama. Siapapun yang menghargai sesama atau manusia, dia harus menghargai lingkungan. Karena bagaimanapun cara kita membuang sampah, cara kita menggunduli hutan, cara kita hari ini menutup jalan dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak mempunyai sisi religiusitas yang bagus. Kita terlalu merasa dekat sama Tuhan dan manusia kadang-kadang, tetapi kita tidak pernah menghargai alam. Nah, selanjutnya kita pun mulai untuk memetakan bagaimana CSO dan NGO itu terlibat penting. Isu-isu lingkungan ini menjadi isu yang seharusnya menjadi mainstream kita di Indonesia ini, sehingga ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, sekarang ada Badan Penanggap Bencananya, tetapi harus lebih aktif. Juga membuat apa yang dilakukan oleh BNPB tadi, melakukan pelatihan-pelatihan di pesantren, relawan-relawan tanggap bencana, ada kampung pesantren-pesantren tangguh bencana. Karena saya melihat di beberapa tempat yang saya datangi, masjid, Mbak, itu menjadi bagian penting, otomatis tempat pengungsian. Misalnya ketika saya dengan BNPB menyalurkan bantuan dan juga dana, saya lihat di mana pengungsi paling banyak, ternyata di masjid. Tapi saya belum melihat
Kementerian Agama berpikir ada yang namanya masjid tanggap bencana. Sehingga masjid otomatis perlu bikin tenda dan sebagainya, tapi difungsikan sekaligus untuk distribusi bantuan, rumah sementara dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah soal kearifan lokal. Kita tahu peristiwa di Palu misalnya. Kalau kita menggali kearifan lokal, maka orang tahu sungai-sungai purba, jalan solokan-solokan yang ditutup, itu air akan mencari jalannya yang dulu pernah ditutup. Sungai akan kembali kepada sungai yang dulu mereka ada. Maka ketika terjadi banjir kemarin di tempat saya, misalnya di daerah Ligung, salah satunya ada sungai yang tertutup. Salah satunya ada sungai yang dikubur karena alasan jalan besar seperti itu. Nah, itu yang untuk didorong oleh DPR, dan saya bersyukur punya mitra seperti BNPB, di mana nalar kita tentang bencana adalah nalar bagaimana caranya kita mengurangi risiko sekecil-kecilnya dan menyelamatkan begitu banyak nyawa dan juga fasilitas-fasilitas umum termasuk kerugian fisik, Mbak. Oke, baik, berarti kita juga harus lebih dekat kepada alam, yang lebih mencintai alam juga ya. Ini juga bukan hanya terkait dengan bagaimana bencana itu datang, tapi juga mitigasi dari sisi kecintaan kita kepada alam. Makanya juga kalimatnya bersahabat dengan alam, Mbak. Ya, kita harus bersahabat dengan alam. Kita harus bersahabat dengan alam, bersahabat juga dengan bencana. Oke, baik Pak Radit dan juga Pak Maman, kita masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami akan lanjutkan dialog kami usai jeda.